Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1913 sampai bab 1916. Kacamata Qiu Qianchun memiliki fungsi khusus. Cairan yang sengaja ditumpahkan dealer ke kartu Ye Chong sebenarnya adalah cairan penanda. Meskipun Ye Chong menyekanya hingga bersih, itu tidak lagi terlihat dari permukaan dengan mata telanjang. Namun, setelah memakai kacamata khusus, Anda bisa melihat bekas-bekas yang ditinggalkan cairan tersebut. Ye Chong diam-diam mengganti kartunya, jadi Qiu Qianchun sangat yakin bahwa orang yang memiliki tanda itu pasti bukan pemberontak. Dalam 2 game sebelumnya, Qiu Qianchun sebenarnya sudah melihat kartu Ye Chong melalui kacamatanya. Namun, kartu Ye Chong tidak ditandai, jadi Qiu Qianchun terus memegangi raja dan tidak bermain. Selanjutnya, babak ketiga dimulai. Ye Chong mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkannya di alur kotak besi. Saat ini, mata Qiu Qianchun berbinar. Dia akhirnya melihat tanda di kartu ini. Qiu Qianchun tersenyum tipis. Dia yakin kartu ini jelas bukan pengkhianat. Maka yang ada hanyalah Perdana Menteri. Dia hanya perlu menggunakan raja untuk mengalahkan Perdana Menteri, dan selanjutnya menggunakan Perdana Menteri untuk mengalahkan pemberontak Ye Chong. Dan kemudian dia akan memenangkan kemenangan terakhir. Memikirkan hal ini, Qiu Qianchun merasa sedikit bersemangat. Haha, kamu masih ingin bertarung denganku setelah tindakan sekecil itu? Hari ini aku akan memberitahumu betapa menyedihkannya kematianmu. Qiu Qianchun hampir berkata dengan keras. Setelah itu, Qiu Qianchun mengeluarkan rajanya dan memasukkannya ke dalam kotak besi. Dia sedikit tersenyum pada Ye Chong, sepertinya hasilnya akan segera keluar. Ye Chong berkata dengan tenang, ya. Segera setelah itu, dealer membuka kartunya. Karena gugup, tangannya semua sedikit gemetar. Kemudian, kartunya terungkap, Qiu Qianchun adalah rajanya. Dan milik Ye Chong adalah pemberontak. Senyuman Qiu Qianchun segera mengeras di wajahnya. Saat kartu mereka terungkap, Qiu Qianchun langsung terkejut. Ini ternyata kartu anti-maling. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dia menjadi pemberontak? Meskipun dia melihat kartu ini dengan matanya sendiri, Qiu Qianchun masih tidak dapat mempercayainya. Matanya dengan jelas melihat bahwa Ye Chong telah mengganti kartunya, yang ditandai tidak mungkin pemberontak. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat kebingungan di wajah Qiu Qianchun, Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, Qiu Qianchun, menurutmu apakah aku mengganti kartuku? Tapi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku memang ingin mengganti kartuku. Tapi tanganku tidak sangat bagus. Meskipun saya memegang kartu di tangan saya, pada akhirnya saya belum mengubahnya. Ye Chong menggaruk hidungnya dan berkata sambil tersenyum, tapi saya tidak menyangka Anda salah paham. Sebenarnya Ye Chong sudah mengetahui rencana Qiu Qianchun. Dia juga tahu bahwa Qiu Qianchun akan mengetahui jika dia mengganti kartu. Jadi, saya hanya membuat sebuah trik dan menggunakan trik tersebut untuk berpura-pura mengganti kartu. Faktanya, Ye Chong hanya memberi isyarat dan tidak benar-benar mengganti kartunya. Dan di atas meja, kartu yang diserahkan sebenarnya adalah pencuri pemberontak. Jadi kartu yang ditandai sebenarnya adalah anti-maling. Inilah sebabnya, ketika dealer ingin membantu Ye Chong membersihkan kartunya, dia dihentikan oleh Ye Chong. Jika Qiu Qianchun memperhatikan detail ini pada saat itu, dia mungkin tidak akan tersesat. Akibatnya, Qiu Qianchun berpuas diri dan berpikir bahwa dia telah mengetahui rencana Ye Chong. Sebenarnya dia hanya dimanipulasi oleh Ye Chong. Mendengar ini, Qiu Qianchun tahu bahwa dia telah dibodohi, dan wajahnya memerah karena marah.
Hasilnya sudah terlihat jelas. Pemberontak Ye Chong menangkap Raja Qiu Qianchun, dan Ye Chong menang secara langsung. Qiu Qianchun sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia belum pernah ditipu seperti ini sebelumnya. Ye Chong ini benar-benar menjijikkan. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Qiu Qianchun, kamu kalah. Menurut perjanjian, kamu harus melepaskan Zhang Dongsheng." Qiu Qianchun mendengus dingin dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskannya. Tidak lama kemudian, Zhang Dongsheng dibawa keluar. Hidung Zhang Dongsheng memar dan wajahnya bengkak, jelas dia dipukuli dengan kejam. Untungnya, tidak ada cedera serius. Ketika Zhang Dongsheng melihat Ye Chong, dia tampak bingung. "Tuan Ye, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya?" Ye Chong mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Zhang Dongsheng, "Paman Zhang, tidak apa-apa, ayo pergi." Ye Chong siap membawa Zhang Dongsheng pergi dari sini. Tunggu, mereka berdua hendak pergi ketika mereka tiba-tiba dihentikan oleh Qiu Qianchun. Ye Chong berbalik, "Apa? Apakah ada hal lain? Siapa yang mengizinkan aku dan kamu pergi?" Qiu Qianchun mencibir. Ye Chong bertanya, "Kamu ingin menarik kembali kata-katamu?" Qiu Qianchun terkekeh dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku baru saja mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu mengalahkanku, aku akan melepaskan Zhang Dongsheng. Sekarang Zhang Dongsheng bisa pergi, tapi kamu, aku tidak bisa. Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kupikir itu masalah besar. Bukankah kamu hanya ingin mempertahankanku? Oke, kalau itu masalahnya, kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Sampai jumpa." Melihat sikap tenang Ye Chong, Qiu Qianchun merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Zhang Dongsheng, "Paman Zhang, pergilah dulu, serahkan saja tempat ini padaku." Zhang Dongsheng berkata, "Bagaimana itu bisa dilakukan, Tuan Ye? Saya tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian." Kata Ye Chong. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja di sini sendirian, tetapi jika kamu di sini, kamu akan menyeretku ke bawah." Meskipun Ye Chong mengatakan ini dengan kasar, tapi Zhang Dongsheng tidak merasa terhina sama sekali. Karena dia tahu Ye Chong benar. "Baiklah, kalau begitu Tuan Ye, saya akan keluar dan menunggu Anda." Zhang Dongsheng tidak punya pilihan selain berkata. Ye Chong melemparkan kunci mobilnya ke Zhang Dongsheng dan berkata kepadanya, "Tunggu aku di dalam mobil." Zhang Dongsheng mengambil kunci itu, mengangguk, dan bergegas keluar. Setelah Zhang Dongsheng keluar, pintu kasino ditutup kembali. Di dalam ruangan, hanya bawahan Ye Chong dan Qiu Qianchun yang tersisa. Beberapa anak buahnya langsung mengusir para penjudi tersebut. Para penjudi ini semuanya adalah orang-orang yang penakut dan tidak kompeten. Ketika melihat akan terjadi perkelahian, mereka semua panik bahkan tidak berani meminta chip. Mereka langsung lari silih berganti. Kemudian, orang-orang Qiu Qianchun mengepung Ye Chong. Qiu Qianchun, sebaliknya, duduk di sana dengan kaki bersilang dan berkata dengan bangga, "Ye Chong, saya harus mengatakan bahwa Anda memang sedikit pintar. Hari ini saya akan melihat apakah kepintaran kecil Anda dapat menyelamatkan Anda, hidupmu." Setelah mengatakan itu, Qiu Qianchun melambaikan tangannya, dan semua adik laki-lakinya bergegas menuju Ye Chong pada saat yang bersamaan. Namun, Ye Chong mengalahkan semua adik lelaki ini hanya dalam beberapa putaran. Ketika Ye Chong baru saja mengusir adik laki-lakinya yang terakhir, dia mendengar Qiu Qianchun berteriak aneh dan tiba-tiba bergegas ke depan. Qiu Qianchun ini juga seorang prajurit tingkat surga. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Ada kilatan cahaya putih, dan jari-jari Qiu Qianchun berubah menjadi cakar, meraih hati Ye Chong. Tanpa mengubah ekspresinya, Ye Chong terbang dan langsung menendang Qiu Qianchun. Dengan keras,
Qiu Qianchun diusir. Dia terbang mundur lebih dari 10 meter dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Seluruh rumah sudah sangat tua. Setelah tabrakan seperti itu, seluruh rumah berderit dan banyak sekali debu berjatuhan dari balok. Adegan ini kembali mengejutkan semua orang. Beberapa bawahannya berasal dari kasino, namun kemudian disuap oleh Qiu Qianchun. Namun, masih ada beberapa yang keluar dari rumah Qiu dan mengikuti Qiu Qianchun. Mereka semua tahu tentang kekuatan Qiu Qianchun. Dia adalah prajurit Tianji yang sangat berprestasi, tapi dia diusir oleh seseorang dari dunia fana. Sungguh sulit dipercaya. Qiu Qianchun bangkit dari tanah dan menatap Ye Chong dengan kaget. Dia hanya merasakan perasaan berat di dadanya, dan hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Setelah ditendang seperti ini oleh Ye Chong, apakah Ye Chong ini sudah menjadi master? Qiu Qianchun tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya, Qiu Qianchun mendengar bahwa Guo Wanpu telah dibunuh oleh Ye Chong, dan keluarga Gong telah kembali tanpa hasil. Dia masih tidak percaya. Dia berpikir bahwa Ye Chong hanyalah manusia fana. Tidak peduli seberapa kuat dia, Qiu Qianchun hanya mengira kedua keluarga itu tidak kompeten. Namun, kini tampaknya tidak sesederhana ketidakmampuan kedua keluarga. Tapi Ye Chong ini memang terlalu kuat. Melihat bahwa Qiu Qianchun tampak takut, Ye Chong berkata dengan suara dingin, "Kamu harus menjauh dari keluarga Zhang dan putrinya mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu, datanglah langsung padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk itu." Bersikap kasar, diancam seperti ini oleh orang biasa. Qiu Qianchun merasa tidak bahagia. "Ye Chong, apakah kamu benar-benar mengancamku?" Qiu Qianchun bertanya dengan dingin. "Itu benar. Aku hanya mengancammu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak yakin?" tanya Ye Chong. Qiu Qianchun merasa tidak senang. Jika dia tidak mampu mengalahkan Ye Chong, dia pasti ingin naik dan bertarung dengannya. Namun, Qiu Qianchun segera menjadi tenang. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan dia sepertinya telah berkompromi. "Ye Chong, saya akui bahwa Anda memang kuat, tetapi Zhang Dongsheng telah menjual putrinya kepada keluarga Qiu kami. Itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Yah, bahkan kamu tidak bisa melanggar peraturan, kan?" Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu. Itu karena kamu mengendalikan pikiran Zhang Dongsheng sehingga dia menandatangani hal-hal ini." Qiu Qianchun berpura-pura tidak bersalah. "Aku tidak tahu tentang itu. Ini semuanya dilakukan oleh saudara kedua saya, Qiu Qianmi. Anda harus pergi dan berbicara dengannya." Faktanya, Qiu Qianchun tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong. Jadi dia ingin menipu Ye Chong agar menemukan saudara keduanya. Qiu Qianchun, biarkan saudara keduanya berurusan dengan Ye Chong. Anda tahu, Qiu Qianmi adalah master sejati. Sangat mudah untuk menangani Ye Chong. Ye Chong bisa melihat niat Qiu Qianchun secara sekilas. Tapi dia tidak peduli. Dia sudah sering berada di kolam naga dan sarang harimau, dan kali ini tidak ada bedanya. "Oke, berikan aku alamatmu, dan aku akan mengunjungi saudara keduamu besok pagi." Ye Chong tersesat. Qiu Qianchun tersenyum sedikit dan memberitahu Ye Chong alamatnya. "Kalau begitu besok kami akan menunggu kedatanganmu," kata Qiu Qianchun gembira. Setelah Ye Chong mendapatkan alamatnya, dia berjalan pergi. Anak buah Qiu Qianchun bertanya, "Tuan ketiga, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja?" Qiu Qianchun mendengus dingin, "Selama dia berani datang besok, besok adalah hari dia akan mati." Setelah Ye Chong keluar dari kasino, dia naik mobilnya sendiri. Seperti yang diharapkan, Zhang Dongsheng sedang menunggu Ye Chong di dalam mobil. Dia tampak sedikit gugup melihat Ye Chong masuk ke dalam mobil. Zhang Dongsheng menghela nafas lega dan bertanya, "Tuan Ye, apakah semuanya sudah berakhir?" Ye Chong tersenyum dan berkata,
jangan khawatir, tidak apa-apa. Zhang Dongsheng menarik rambutnya ke dalam, frustrasi dan berkata, Tuan Ye, ini semua salah saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana saya bisa menjual putri saya sendiri? Bahkan jika saya menjual diri saya sendiri, saya tidak mungkin menjual putri saya. Ye Chong mengangguk. Dia mempercayai kata-kata Zhang Dongsheng dan tahu bahwa Zhang Dongsheng sebenarnya dikendalikan. Itu bukan salahmu. Orang-orang itu sengaja menjebakmu. Kamu tidak bisa mencegahnya, Ye Chong menghibur. Zhang Dongsheng sangat terkejut. Tapi, saya tidak punya keluhan dengan orang-orang itu. Mengapa mereka menjebak saya? Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, itu semua karena Zhang Jin terlalu cantik. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, takut Zhang Dongsheng khawatir, orang-orang ini benar-benar datang untuk Anda. Setelah itu, Ye Chong membawa pulang Zhang Dongsheng. Saat ini, Zhang Jin sedang menunggu dengan cemas di rumah. Ketika dia melihat bahwa Ye Chong memang membawa Zhang Dongsheng kembali, dia sangat senang. Bagus, kalian semua kembali dengan selamat, Zhang Jin melompat dengan semangat. Kemudian, Zhang Jin dengan gembira melangkah maju dan memeluk Ye Chong, berkata, Ye Chong, terima kasih banyak telah menyelamatkan ayahku. Ye Chong tidak menyangka bahwa tubuh harum tiba-tiba memeluknya, miliknya. Dia tersenyum, memeluk Zhang Jin, dan berkata, tidak masalah, itu semua sepele, tidak sampai. Beberapa detik kemudian kegembiraan Zhang Jin berlalu dan dia menyadari apa yang dia lakukan. Zhang Jin tiba-tiba tersipu dan ingin melepaskan diri. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Chong sedang memeluknya dengan erat. Zhang Jin dengan malu-malu mencoba mendorong Ye Chong menjauh, tapi kedua tangannya menekan dada keras Ye Chong. Namun, dia mencoba 2 kali tanpa hasil. Sebaliknya, ketika dia menyentuh dada keras Ye Chong, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia merasakan hormon pria Ye Chong, dan jantungnya berdebar kencang. Kamu tetap tidak mau melepaskanku, Zhang Jin menghentakkan kakinya dan berkata. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia masih memegang erat Zhang Jin. Dia juga tersipu, tersenyum, lalu melepaskan Zhang Jin. Zhang Dongsheng di sebelahnya memiliki senyuman penuh makna di wajahnya. Kapan putri saya belajar menjadi pemalu? Sepertinya dia telah jatuh cinta pada Ye Chong. Faktanya, Zhang Dongsheng sekarang mengetahui kemampuan Ye Chong dan berharap putrinya bisa bersama Ye Chong. Kemudian, Zhang Dongsheng menghampiri Zhang Jin, memandang Zhang Jin dengan rasa bersalah, dan berkata, Putri, aku benar-benar minta maaf. Ayah tidak tahu apa yang salah. Zhang Jin menghibur. Ayah, aku tahu semuanya. Iya, kamu ditipu oleh mereka. Masalahnya berlalu seperti ini. Malam itu, Zhang Jin dan putrinya mengundang Ye Chong ke pesta di Beijiang. Karena dia harus pergi mencari Qiu Qianchun keesokan harinya, Ye Chong tidak kembali ke desa Xiaoye dan beristirahat di rumah Zhang Jin hari itu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan keesokan paginya, Ye Chong pergi setelah makan. Dia tidak memberitahu Zhang Jin dan putrinya apa yang akan mereka lakukan, agar tidak membuat mereka khawatir. Ye Chong mengemudikan mobil dan segera tiba di alamat yang diberitahukan Qiu Qianchun kepadanya. Ini adalah villa besar, tempat keluarga Qiu tinggal sementara di Beijiang. Meski bersifat sementara, namun lingkungannya sangat mewah. Setelah Ye Chong tiba di pintu, dia mengumumkan pintunya. Penjaga di pintu telah menerima perintah Qiu Qianchun. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah Ye Chong, dia segera mengirim seseorang untuk melapor. Dalam beberapa menit, Qiu Qianchun keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Qiu Qianchun tersenyum dan berkata, Ye Chong, aku tidak menyangka kamu berani datang. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Ekspresi sombong Qiu Qianchun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Dia menderita kekalahan dari Ye Chong kemarin, dan hari ini dia akan memberitahu Ye Chong konsekuensinya. Kemudian, Ye Chong mengikuti Qiu Qianchun ke pintu villa. Begitu masuk, ada jalan setapak yang dilapisi batu biru. Jalan itu melintasi taman yang sangat indah. Karena ini musim dingin, bunga, tanaman, dan pepohonan di taman semuanya tumbang. Meski warna bunga merah dan pohon willow sudah hilang, batang pohon, balkon, dan paviliun semuanya dipenuhi salju putih, dan salju putih serta bata merah juga memiliki cita rasa yang unik. Kolam tidak jauh dari sana tidak membeku, dan ada sedikit uap di airnya. Di bebatuan di dalam kolam, air mengalir terus mengalir hingga menimbulkan suara gemericik. Di sebelah kolam bebatuan terdapat koridor panjang dengan pagar berukir dan tatahan batu giok, yang memiliki pesona yang sangat klasik. Ye Chong tidak menyangka keluarga Qiu akan membangun tempat ini dengan begitu indah hanya dalam beberapa hari. Sepertinya mereka benar-benar tahu cara menikmatinya. Setelah melewati koridor, Ye Chong mengikuti Qiu Qianchun ke halaman belakang istana. Ada sebuah paviliun di halaman belakang. Saat ini seseorang sedang duduk di paviliun sambil minum teh. Di samping pria ini, ada beberapa penjaga berdiri dengan hormat. Pria ini terlihat agak mirip dengan Qiu Qianchun, tetapi dia beberapa tahun lebih tua dari Qiu Qianchun. Sekilas dia tahu bahwa dia adalah saudara kedua Qiu Qianchun, Qiu Qianmi. Qiu Qianchun berjalan ke paviliun dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Qiu Qianmi. Kemudian, Qiu Qianmi perlahan meletakkan cangkirnya dan menatap Ye Chong. Matanya dipenuhi dengan jijik. "Apakah kamu Ye Chong?" Qiu Qianmi bertanya dengan dingin. "Kamu terlihat biasa saja." Ye Chong sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa Qiu Qianmi tidak lemah dan harus sekuat Gong Qianling. Dia berada di level yang sama, dan dia juga seorang master. "Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang dengan kekuatan Anda memaksa Gong Qianling mundur dari persaingan untuk posisi kepala keluarga," kata-kata Qiu Qianmi penuh dengan penghinaan. Di antara tiga keluarga terpencil di Gunung Yandang, jika terjadi sesuatu pada keluarga manapun, mereka akan segera mengetahuinya. Menghadapi penghinaan Qiu Qianmi, Ye Chong sangat tidak senang. Meski lawannya sangat kuat, dia bukanlah kesemek yang lembut. "Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya," kata Ye Chong sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan layu yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika mereka benar-benar bertengkar, mereka harus mengandalkan kekuatan layu untuk menang secara tak terduga. Qiu Qianchun mengipasi apinya dan berkata, "Kakak kedua, kamu melihatnya, betapa sombongnya ini, mengapa kamu tidak memberinya pelajaran, beritahu dia betapa kuatnya dia." Qiu Qianmi mendengus dingin, tetapi tidak mengambil tindakan. Ye Chong berkata, "Saya di sini hari ini karena urusan Zhang Jin. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu trik kotor apa yang Anda gunakan untuk membingungkan Zhang Dongsheng dan menjual putrinya kepada Anda." Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia melihat-lihatlah Qiu Qianmi. Qiu Qianmi mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. "Aku di sini untuk memberitahumu, jangan memperhatikan Zhang Jin di masa depan. Jika kamu ingin berurusan denganku, datanglah langsung padaku," kata Ye Chong. Qiu Qianmi mencibir, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Faktanya, meskipun Qiu Qianmi kuat, dia adalah orang yang penuh nafsu. Pada awalnya, rencananya memang menggunakan Zhang Jin untuk memaksa Ye Chong muncul. Namun, kemudian dia mengetahui bahwa Zhang Jin cantik, jadi dia ingin mengambilnya sebagai miliknya dan mengambil Zhang Jin kembali menjadi selirnya. Jika itu adalah orang biasa, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari tangan jahat Qiu Qianmi. Qiu Qianmi pasti menang, tapi dia tidak menyangka Ye Chong berani menawar. Memikirkan hal ini, Qiu Qianmi tertawa dan berkata, "Ye Chong, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri,
bagaimana kamu masih bisa memikirkan hal-hal usil ini, itu? Benar, nak, mari kita bicarakan tentang itu ketika kamu bisa keluar dari sini hari ini. Qiu Qianchun menyombongkan diri di sampingnya. Ye Chong mengangkat bahunya, melihat bahwa masalahnya belum terselesaikan, dia harus menggunakan kekuatan paling primitif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Ye Chong sebenarnya tidak mau mengambil tindakan. Lagi pula, pihak lain adalah seorang master, dan dia masih cukup takut padanya. Namun, apakah Ye Chong mau atau tidak, Qiu Qianmi sudah berdiri. Dia berjalan keluar dari paviliun dan berjalan perlahan menuju Ye Chong langkah demi langkah. Ye Chong menyaksikan Qiu Qianmi semakin dekat, dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam tubuh Qiu Qianmi secara bertahap berkumpul. Meskipun dia jauh, dia bisa merasakan tekanan agung yang terpancar dari tubuh Qiu Qianmi. Ye Chong menyipitkan matanya, mengetahui bahwa ini adalah pertempuran sengit lainnya. Tepat ketika Ye Chong mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan Qiu Qianmi. Ini adalah, dari arah halaman belakang, tiba-tiba terdengar suara, berhenti. Kemudian, seorang lelaki tua berjalan keluar dari halaman belakang. Ketika Qiu Qianmi dan Qiu Qianchun melihat orang ini, mereka berdua mengangguk memberi salam dan berteriak dengan hormat, "Saudaraku." Ternyata orang tersebut adalah dua kakak laki-laki tertua mereka, Qiu Qianli. Qiu Qianli berjalan perlahan dan berkata kepada Qiu Qianmi dengan wajah dingin, "Omong kosong." Qiu Qianmi menundukkan kepalanya, tidak berani membantah sama sekali. Lalu, Qiu Qianli perlahan berjalan mendekati Ye Chong. Ye Chong memandang Qiu Qianli dengan hati-hati, dia merasakan aura yang lebih kuat di tubuh yang terakhir. Kekuatan Qiu Qianli ini bahkan lebih kuat dari Qiu Qianmi. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya, mungkinkah ini warisan keluarga yang tersembunyi, ini memang sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga tersembunyi ini, sepertinya kekuatanku sendiri masih tertinggal jauh. Jika Qiu Qianli mengambil tindakan, saya khawatir meskipun Ye Chong memiliki kekuatan untuk layu, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, Qiu Qianli sepertinya tidak ingin menyerang Ye Chong, tapi dia sangat sopan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya sudah lama mendengar namanya. Saya ingin tahu apa yang Tuan Ye bicarakan di sini." Qiu Qianli jelas mengajukan pertanyaan dengan sadar. Ye Chong tidak percaya bahwa Qiu Qianli tidak tahu apa yang sedang dilakukan saudaranya. Namun, Ye Chong tidak membeberkannya. Jadi, dia menceritakan kisah Zhang Jin lagi. Setelah mendengar ini, Qiu Qianli mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu?" Dia memelototi Qiu Qianmi dan bertanya, "Kamu benar-benar bajingan? Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu ketika aku kembali." Lalu, Qiu Qianli dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, jangan khawatir. Masalah ini adalah kesalahan kami. Kami segera melanggar perjanjian dan tidak akan memprovokasi keluarga Zhang dan putrinya mulai sekarang. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye Chong tidak puas, meskipun Ye Chong saya tidak tahu mengapa Qiu Qianli menurunkan sikapnya begitu banyak, tapi dia pasti memiliki niat buruk." Ye Chong mendengus dan berkata kepada Qiu Qianli, "Baiklah, terima kasih banyak, Tuan Qiu, karena tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar." Qiu Qianli berkata sambil tersenyum, Saya tidak tahu Tuan Ye. Apakah Anda ada waktu luang? Ayo kita minum." Ye Chong juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Qiu Qianli, jadi dia setuju. Setelah itu, Qiu Qianli mengusir Qiu Qianmi dan Qiu Qianchun, dan hanya dua dari mereka, Ye Chong, yang duduk di paviliun. Qiu Qianmi dan Qiu Qianchun menatap Ye Chong dengan tajam, tetapi mereka tidak berani melakukan kesalahan. Tidak lama kemudian,
dua orang pelayan datang dan membawakan kompor kecil dengan panci berisi anggur plum hijau yang mendidih di atasnya. Tuan Ye, saya tidak menyangka bahwa dengan latar belakang Anda dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Ini sangat jarang terjadi di dunia, Qiu Qianli berkata. Terlebih lagi, sungguh luar biasa bagi Tuan Ye untuk menjadi yang terbaik, pria dari wanita ketiga keluarga Gong. Qiu Qianli memujinya tanpa alasan, tapi Ye Chong hanya tersenyum. Kemudian, Ye Chong bertanya, ngomong-ngomong, apakah keluarga Qiu datang ke Beijiang untuk menemukanku kali ini dengan maksud sebagai pemimpin? Qiu Qianli tertawa dan berkata, iya dan tidak. Ye Chong merasa sangat bingung dan bertanya, apa maksudnya, Qiu? Qianli tersenyum, menyesap anggur, dan berkata kepada Ye Chong, saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Faktanya, komandan menemukan seseorang untuk menangani masalah ini di sini. Kami diperintahkan oleh orang itu untuk datang dan menemuinya. Dia, Tuan Ye. Hanya untuk bertemu denganku? Ye Chong bertanya dengan bingung. Qiu Qianli tidak menjawab, hanya tersenyum. Ye Chong sedikit mengernyit. Mengapa Anda mencari saya, komandan? Qiu Qianli menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu tentang ini. Ye Chong bertanya lagi, siapa orang yang diatur oleh komandan, Qiu? Qianli tersenyum dan berkata, saya juga tidak bisa memberitahu Anda hal ini. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa orang itu adalah teman lama Tuan Ye. Ye Chong tertegun ketika mendengar ini. Bagaimana dia bisa memiliki teman lama dari keluarga tersembunyi? Ini terlalu aneh. Tidak sampai 1 jam kemudian Ye Chong keluar dari rumah keluarga Qiu. Ye Chong setelahnya ngobrol lama dengan Qiu Qianli. Qiu Qianli tampak sangat antusias dan sepertinya telah menjawab semua pertanyaan Ye Chong. Namun, jawaban Qiu Qianli tidak pernah melibatkan informasi penting. Setelah mendengar jawaban Qiu Qianli, Ye Chong terkejut. Saya menjadi lebih terkejut lagi, bingung. Tidak mungkin bagi Ye Chong untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari mulut Qiu Qianli. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya mereka tidak akan memikirkan keluarga Zhang dan putrinya. Setelah menyelesaikan masalah di Beijiang, Ye Chong dan Zhang Jin mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk kembali ke desa Xiaoye. Zhang Jin dan Zhang Dongsheng awalnya ingin mempertahankan Ye Chong selama beberapa hari untuk berterima kasih kepada Ye Chong, Yi Kuyue. Namun, Ye Chong masih bersiap berangkat ke istana Fenxiang, jadi dia menolak. Ketika Ye Chong kembali ke desa Xiaoye, kebetulan di rumah baru saja turun salju. Li Sujuan sedang menyapu salju di halaman. Ketika dia melihat Ye Chong kembali, dia segera mendatanginya. Oh, Xiao Chong, kamu kembali. Ketika Ye Chong melihat Li Sujuan benar-benar mengatakan ini, dia merasakan sesuatu dalam hatinya dan tahu sesuatu pasti telah terjadi. Memikirkan hal ini, Ye Chong dengan cepat bertanya, Bu, ada apa? Apa yang terjadi? Xiaomanlah yang menghilang. Dia bilang dia lari dari rumah, kata Li Sujuan. Ye Chong tertegun. Apa? Tang Men kabur dari rumah? Ye Chong kaget. Berdasarkan pemahamannya tentang Tang Men, bagaimana Tang Men bisa kabur dari rumah? Mungkinkah dia mengatakan sesuatu tentang Tang Men beberapa hari yang lalu? Tak sebanyak itu, Ye Chong bingung. Xiao Chong, kamu harus bertanya pada Tang Chun tentang masalah spesifiknya, kata Li Sujuan. Ye Chong mengangguk. Oke, aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan bergegas ke rumah Tang Men. Ketika Ye Chong tiba di rumah Tang Men, dia melihat Tang Chun duduk di kamar, tampak cantik, wajahnya penuh kecemasan. Ketika Tang Chun melihat Ye Chong muncul, dia segera berlari dan memukul dada Ye Chong dengan kepalan kecilnya yang berwarna merah muda. Sambil memukulnya, dia berkata, "Kamu bajingan, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Kamu tidak menjawab pertanyaanku telepon ketika aku meneleponmu? Kamu tahukah kamu betapa khawatirnya orang-orang?" Hah?
Kamu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, kan? Ye Chong tidak mengelak. Dia berdiri di sana dan membiarkan Tang Chun memukulinya, tapi tetap saja tidak sakit. Biarkan Tang Chun melampiaskan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dan keluhannya selama 2 hari terakhir ini terlebih dahulu. Faktanya, ini juga salah Ye Chong. Dalam 2 hari terakhir, dia hanya berurusan dengan keluarga Qiu, dan dia memang lalai menjawab telepon. Dia menerima puluhan panggilan tidak terjawab dan tidak punya waktu untuk menjawab. Setelah Tang Chun cukup melampiaskannya, dia menenangkan diri, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, "Pergi dan selamatkan adikku, Ye." Chong dengan cepat bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana yang bisa dilakukan Sister Man ini? Kamu kabur dari rumah." Tang Chun berkata kepada Ye Chong, "Saya tidak tahu alasannya." Kemudian, Tang Chun memberitahu Ye Chong apa yang terjadi. Ternyata Tang Men menerima surat di hari kepergian Ye Chong. Setelah dia membaca surat itu, keseluruhan pribadinya berubah. Kemudian, Tang Men mengemasi barang-barangnya dan pergi hari itu. Dia memberitahu Tang Chun bahwa dia akan pergi ke ibu kota. Awalnya Tang Chun ingin menemani Tang Men, tapi Tang Men menolak. Tang Chun tidak terlalu memperhatikan saat itu. Dia pikir ini masalah bisnis. Pada malam Tang Men pergi, Tang Chun meneleponnya dan dia bisa tersambung. Namun keesokan harinya, nomor telepon Tang Men tidak dapat dihubungi. Segera setelah itu tidak ada kabar tentang Tang Men, dan tidak ada yang dapat menghubungi Tang Men. Tang Chun bahkan mengambil risiko untuk menghubungi orang-orang di ibu kota, tetapi tidak ada petunjuk tentang Tang Men. Baru kemudian Tang Chun menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dia telah menelepon Tang Men selama 2 hari terakhir, tetapi tidak dapat tersambung sama sekali. Dia mencoba segala cara, tetapi tidak ada kabar tentang Tang Men. Akibatnya, Tang Chun menelepon Ye Chong, tetapi Ye Chong juga tidak bisa tersambung. Tang Chun secara alami menjadi lebih cemas. Setelah mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening dan tidak menjawab. Dia merasa sedikit aneh. Begitu dia pergi, Tang Men menerima surat. Bukankah ini kebetulan? Ye Chong bahkan merasa bahwa tujuan sebenarnya menariknya ke Beijing adalah untuk Tang Men. Namun, Ye Chong berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Tang Men hanyalah orang biasa. Mengapa dia melakukan sesuatu padanya? Jika Tang Chun yang ditangkap, Ye Chong mungkin akan mempercayainya. "Ye Chong, apakah sesuatu terjadi pada adikku di ibu kota?" Tang Chun bertanya. Tampak sangat khawatir. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Chong menghibur. "Xiao Chun, jangan khawatir tentang ini dulu. Tinggalkan masalah ini bagiku. Aku akan mencari seseorang untuk diselidiki sekarang. Aku yakin akan ada berita tentang Sister Man segera. Dan kemudian aku akan pergi ke sana untuk memastikan bahwa aku membawa Sister Man kembali dengan selamat." Tang Chun mengangguk. Sekarang dia hanya bisa aku percaya. Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong langsung menghubungi nomor telepon Zhu Jiayin. Tapi sebelum Ye Chong dapat berbicara, Zhu Jiayin berkata, "Ye Chong, aku mencarimu." Nada suara Zhu Jiayin juga tampak mendesak, dan dia melanjutkan, "Sesuatu terjadi di saluran ketiga." Ye Chong tertegun, dan dia hati mengapa sesuatu terjadi lagi. Dia bertanya kepada Zhu Jiayin, "Apa yang terjadi?" "Saya masih menyelidiki situasi spesifiknya. Tetapi saya mendengar bahwa saluran ketiga berkolusi dengan kekuatan gelap asing dan ingin menyebabkan kehancuran di ibu kota. Tetapi hal itu terungkap," kata Zhu Jiayin. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" Ye Chong tidak percaya sama sekali. Bersambung.